Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan wassalaman daiman natiran min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Faman ihtadahi falinafsihi wa man dhalla fa'alayha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada kata yang pantas diucap selain alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa bergerak dan bernafas, melakukan ibadah, merasakan manisnya iman, Islam dan ihsan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersua walau tidak bertatap muka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 ia menjelaskan abad 21 merupakan perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian tak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah ke media cetak dan media elektronik. Hal ini patut kita syukuri. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan abad 21, ternyata pada abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin, pada saat ini Indonesia sedang mengalami fase kegentingan, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah makin hari makin menurun. Hal ini dikarenakan pemimpin kita banyak yang terjerat kasus korupsi. Bagaimana reformasi akan teraplikasi sedangkan pemimpin kita mengalami dekadensi? Ditambah lagi berita hangat akhir-akhir ini tentang pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, eksploitasi hutan, remaja mati akibat oplosan, remaja yang berkiblat ke Korea-Koreaan, hingga sampai pada berita pemuda yang candu akibat game online. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Melalui tema Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah akan menjawab pertanyaan tersebut yang berlandaskan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang luhur,
contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam, ia menjelaskan, he is the only one example. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Dengan akhlaknya itulah akhirnya bisa merubah masyarakat biadab menjadi masyarakat beradab, yang berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Mikhail Herd dalam bukunya menyatakan, the 100 ranking of the most influencing person in history. Ini menjadi pembuktian sabdanya, innama bu'istu li'utimmima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk merubah akhlak. Hadirin yang berbahagia, di tengah gentingnya negara kita pada saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita agar dapat sama-sama keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke pintu surga. Hal itu tak lain dan tak bukan adalah dengan kita mengaplikasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Profesor Dr. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, beliau mengungkapkan ada 5 hal yang harus diwaspadai generasi muslim pada saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, dan yang paling dikhawatirkan adalah lemahnya akidah. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi, saya mengajak kepada generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Peganglah dunia untuk meraih ridhonya. Sing-singkan lengan bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role modelnya. Wahai pemuda harapan bangsa, ambil sampanmu, arungi lautan. Patah dayungmu, tanganmu gunakan. Robek layarmu, bajumu gunakan. Ambil sampanmu, gerakkan, renangi lautan demi mencapai pulau impian. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh dan teladan yang baik di semua aspek kehidupan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok karismatik. Dengannya kita dapat menemukan jawaban dari masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, saya mengajak kepada generasi muda untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model kita. Akhirul kalam, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak punya salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.